Sahabat DKBS yang diberkati Tuhan, sungguh bersyukur dan bersukacita dapat kembali menyapa dan menjumpai sahabat di tahun yang baru ini, tahun 2025. Lewat acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Arlinus Larosa ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 untuk semua sahabat DKB dimanapun berada. Semoga berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang tahun 2025 ini. Renungan kita pada hari ini Rabu 1 Januari 2025, tahun yang baru, ditulis oleh rekan saya Pendeta Melani Ayub Ekne dari GKI Agus Salim dengan judul Anugerah Allah Nyata. Didasarkan pada surat Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat 13. Mari berdoa sebelum kita merenungkan yang nanti akan berpusat pada ayat ke-7 dari Efesus pasal 3 ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu, Engkau telah menolong kami boleh tiba di tahun yang baru. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, telah menyertai kami sepanjang tahun 2024. Dan kini kami ingin mengawali hari kami di tahun yang baru ini dengan firman Allah. Biar firman Allah menolong kami untuk melihat betapa Engkau baik dalam hidup kami. Buka hati kami supaya kami boleh memahami firman Allah dan pakai hamba-Mu sebagai alat dalam tangan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saya akan bacakan bagi kita Efesus 3 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian anugerah Allah yang diberikan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Sahabat, Teddy Hung, bos mafia Hong Kong, adalah seorang yang tidak takut akan Tuhan. Ia menjalin hubungan dengan banyak perempuan serta mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Ketika suatu hari ia ditangkap polisi karena kasus narkoba, seorang hamba Tuhan melawat dan memberikan Alkitab kepadanya. Jadi Hung menantang Tuhan dalam doanya, tetapi Tuhan menjamah hatinya. Sejak saat itu ia menjadi pengikut Kristus dan menginjili teman-temannya untuk meninggalkan dunia mafia. Sahabat, Paulus merasa dirinya adalah orang yang paling hina di antara segala orang kudus. Karena apa? Karena ia pernah menganiaya pengikut Kristus. Paulus tidak menyangka bahwa ia mendapat anugerah Allah yang mengangkatnya menjadi pelayan Tuhan untuk mewartakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus menyambut dengan syukur anugerah Allah itu sekalipun ia mengalami kesengsaraan karena ia yakin bahwa kuasa Tuhan akan menjadi nyata di dalam dirinya. Karena Injil, orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris dari janji-janji yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus. Sahabat, panggilan Allah untuk orang-orang bukan Yahudi telah dilakukan sejak dulu melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Kita juga, saudara dan saya, adalah orang-orang yang mendapat anugerah Allah untuk mendengar Injil Tuhan, sekalipun kita bukan orang Yahudi. Kita yang sudah menerima Injil dipanggil untuk ikut serta dalam rencana Allah, yaitu mewartakan kabar baik kepada orang-orang yang kita temui di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bila kita merasa tidak layak atau tidak mampu, bersandarlah pada kuasa Tuhan yang akan berkarya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kemurahan-Mu yang membuat kami Engkau perkenankan boleh mendengarkan Injil Tuhan, Injil keselamatan itu. Yang oleh iman kepada Tuhan Yesus kami boleh menjadi pewaris-pewaris keselamatan itu. Berikan kami kemampuan merawat api Injil itu dalam hati kami. Dan berikan kami kerinduan, semangat, hikmat,
keberanian untuk mewartakannya kepada sesama kami, supaya mereka pun boleh mengalami keselamatan, mengalami kegembiraan, mengalami damai sejahtera sebagaimana kami alami sebagai pengikut-pengikut Tuhan. Berkati para pekabar-pekabar Injil di berbagai tempat, terutama mereka yang berdiri untuk mewartakan Injil kepada suku-suku terasing di daerah-daerah yang sangat jauh, yang terpinggir, yang terluar. Engkau berikan kesehatan kepada mereka, hikmat dan semangat. Engkau cukupkan kebutuhan mereka lewat orang-orang percaya yang mensupport pelayanan pekabaran Injil. Dan biarlah karya mereka memuliakan Allah. Banyak orang yang boleh mengalami keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada semua orang yang Anda kenal. Tuhan memberkati.